Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita semua masih semangat untuk puji Tuhan. Haleluya. Yang rindu puji Tuhan boleh lambaikan tangannya dong. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu, keajaiban-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Kau telah mempersatukan setiap kami ya Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkati setiap kami. Lindungi sertai berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan dengan luar biasa. Sama-sama kita teriakan. Amin. Mari sama-sama kita semua maju ke depan. Haleluya. Yuk mari kita penuhi altar Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama mari kita maju ke depan. Kita puji Tuhan kita. Haleluya. Ayo semuanya. Yes. Kita berikan tepuk tangan ke Tuhan kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari mana? Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sambil kita semua bertepuk tangan. Karena Dia yang telah berkuasa dan menyertai kita selama hidup kita. Kita semua masih rindu memuji Tuhan lebih lagi. amin. Semuanya kita jangan hanya memuji dari mulut saja. Mari sama-sama kita memakai gerakan memuji Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama boleh jarinya seperti ini. Semuanya kita siapkan jari kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan dua tangan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa.
Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Semuanya tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Saya mau rindu setiap kita apabila saya katakan Yesusku hebat luar biasa. Amin. Yesusku Hebat luar biasa. loyo sekali. Yesusku Hebat luar biasa. sekali lagi sambil melompat kita katakan Yesusku Hebat luar biasa. sekali lagi Yesusku hebat luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi kita semua, haleluya. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan kita. Yeay, Tuhan. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Katakan, siapakah yang hebat di dalam hidupku, Yesus. Sama-sama kita menyanyi dari hati kita. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku, membuatku bernama bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku, Yesus. Kan ku serukan kau terhebat, kan ku nyanyikan kau terhebat. Katakan hebat, yes. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku, Yesus. Kita kembali bertepuk tangan sambil puji Tuhan kita. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama setiap kita yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita katakan, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa, aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpamu. Sama-sama kita katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidup? Sekali lagi sama-sama kita katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidup? Setiap kita yang percaya Yesus yang paling hebat, di hitungan ketiga sambil melompat kita katakan Yesus. 1, 2, 3, Yesus. Kan ku serukan kau terhebat,
nyanyikan, kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Serukan, kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Semua kita berkata yang terhebat Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita lebih luar biasa lagi. Ada yang sudah capek, ada yang lemah letih lesu lunglai, boleh tidur. Haleluya. Saya persilakan kepada teman-teman untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami mempersiapkan setiap hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di setiap hati-hati hamba-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhilah dengan Roh Kudus-Mu. Biar Kau bertahta di setiap kelemahan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang sempurna. Yes, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Aku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama dengan sepenuh hati kita katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Lebih lagi kita katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Sambil mengangkat tangan kita katakan, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap anugerah-anugerah-Mu yang telah menyertai kami hingga malam hari ini ya Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata kami. Mau ya Tuhan, mau selalu bersyukur kepadamu. Membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kami berharga di matamu. Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sama-sama naikkan setiap puji-pujian kita. Panggil namanya Yesus. Panggil namanya Yesus. Panggil dia. Biar dia bertahta di atas ruangan ini. Yesus Tuhan. Yesus. Oh, kami.
dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar jiwa kita dipuaskan, roh kita dibaharui oleh Tuhan. Serahkan setiap kehidupan. In the name of Jesus. Let us do. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya ya Tuhan. Kau layak kerinduan setiap anak-anak-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kasih setia, kasih sayang-Mu ya Tuhan. Salib-Mu yang telah menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sambil bangkit berdiri kita katakan, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Lebih lagi juga dengan sepenuh hati kita katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setiap-Mu, ku percaya. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu,
berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi dengan segenap hati kan kita naikkan pujian ini. Yes Tuhan. Yes. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersuka cita sebab kami masih bisa beribadah di tempat ini malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur sebab Tuhan pelihara hidup kami sampai detik ini. Kami membuka hati untuk firman-Mu ya Bapa. Tuntunlah hidup kami agar kami kuat selalu setiap hari bagi kemuliaan nama-Mu. Kuat juga dalam menjalankan segala tanggung jawab kita, keluarga, pekerjaan, sekolah, kuliah, dan menjalankan visi misi-Mu di dalam rumah-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak muda yang hari ini hadir di tempat ini ya Bapak. Kami ready untuk belajar sesuatu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, loyo sekali. Shalom. Ya, jadi tadi itu udah dipesan sponsor sama Bang Jos. Jadi dipesanin hari ini firmannya jangan panjang-panjang ya katanya. Karena ada yang spesial nanti setelah firman ini. Jadi kita sama-sama fokus dalam waktu yang singkat ini kita sama-sama belajar sesuatu. Amin. Jadi pada malam hari ini saya berikan tema sharing saya adalah menyingkirkan penghalang jawaban doa. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, kita harus sama-sama memulai dari titik yang sama. Di mana kita harus percaya hati Tuhan itu sebenarnya rindu untuk memberikan semuanya untuk kita. Amin. Jadi tidak tutup kemungkinan di sana juga ada penghalang-penghalangnya. Nah, dan penghalang-penghalang itu dalam firman Tuhan katakan adalah bagian kita untuk menyingkirkannya sehingga tidak ada lagi penghalang ketika Tuhan mau curahkan berkat untuk kita. Mari kita sama-sama buka 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 8 sampai 12. Kita ganti-gantian baca ya. Saya mulai dengan ayat 8, nanti teman-teman selanjutnya. Gitu kita ganti-gantian. Demikian firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Next. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kita harus percaya dulu dengan iman bahwasannya Anda diberkati itu juga dalam listnya kerinduan Tuhan. Tuhan itu gak pernah, kalau misalnya ada orang datang ke hadiratnya, itu tuh kita pulang dengan tangan yang kosong. Tuhan itu selalu memberi apa coba? Damai, sukacita itu gak susah. Itu kita gak perlu lakukan ini itu, Tuhan kasih ke kita dengan cuma-cuma. Nah, di mana ketika Tuhan rindu curahkan berkatnya, di sana ada penghalang-penghalang. Nah, apa yang bisa menghalangi jawaban doa? Sebelum kita lebih lanjut melihat penghalang-penghalang itu, kita harus tahu firman Tuhan yang tadi kita baca itu, untuk itulah kita dipanggil, dijadikan anak Tuhan karena Tuhan juga mau memberkati kita. Tetapi percayalah, ketika gak ada penghalang, udah tidak ada penghalangnya, Tuhan itu curahkan berkatnya, berkat Tuhan itu gak akan berhenti di kita aja, akan menyebar juga lewat hidup kita ke orang sekeliling kita. Nah, kalau misalnya Tuhan kita pelit, tahukah teman-teman, doa Yabes itu gak akan ada di Alkitab. Kalau Tuhan itu gak suka memberkati kita, doa Yabes akan dipandang sebagai doa yang egois. Kenapa? Lah, kamu kok minta-minta? Mintanya apa? Berlimpah-limpah lagi. Tapi Tuhan kita bukan begitu. Tuhan itu malah masukin ke dalam Alkitab untuk apa? Untuk memberikan kita sebuah inspirasi. Kita sama-sama lihat yang ayat 8 tadi. Nah, di sini ada dua dimensi di mana sebelum dan sesudah. Nah, sebelum kita dikatakan tadi, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sebelumnya apa? Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Artinya apa? Salah satu penghalang jawaban doa adalah ketika kita tidak memperjuangkan kasih persaudaraan. Artinya apa? Unity dan kasih persaudaraan itu dalam keluarga, dalam manapun itu tidak terjadi begitu saja. Tapi itu adalah sesuatu yang perlu kita sengaja untuk lakuin dan dijaga bersama-sama. Jangan pernah sia-siakan hubungan, amin. Jangan kita mikir, dia tuh adik saya, gak apa-apalah. Kalau marah nanti besok udah bisa balikan sendiri gitu. Jangan punya mindset kayak gitu. Ayo malam hari ini kita sama-sama naik ke satu level. Di mana semua kesatuan, semua unity itu perlu diperjuangkan. Kalau kita mau menyingkirkan penghalang berkat, perjuangkan unity dan kasih persaudaraan. Tahu gak teman-teman, Tuhan itu selalu memakai kita berdampak terdahulu di dalam keluarga kita dulu. Baru Tuhan memakai kita untuk visi misinya di ladangnya. Contohnya seperti firman Tuhan yang bulan lalu saya bawa. Si Gideon, Tuhan memakai dia untuk buat perubahan di dalam keluarganya terdahulu, baru untuk menyelamatkan bangsa-bangsanya. Karena apa? Kita lihat di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini pasti sudah tidak asing bagi teman-teman sih. Mazmur dikatakan apa di dalam firman Tuhan?
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau nanti kalian sudah bertambah usianya, bertambah umurnya, mungkin melewati dan melihat lebih banyak musim-musim kehidupan. Kalian akan tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Berkat yang paling besar Tuhan berikan itu sebenarnya bukan tentang materi, bukan tentang uang, tetapi hubungan, unity, kerukunan dalam keluarga. Kalau misalnya hari ini kita tanya ke orang tua kita, Mah, Pah, apa sih doa pengharapan kalian gitu? Pasti mereka akan jawab apa? Agar anak-anakku diberkati dan hidup rukun bersama. Kadangkala kita ini bisa lebih rukun dengan teman-teman kita. Kita ini bisa lebih rukun dengan saudara seiman kita. Kita bisa kasihkan yang terbaik untuk saudara-saudara seiman kita. Tetapi kasihkan yang sisa-sisa untuk keluarga kita. Baru nanti kita buat alasan apa? Gak connect sama papa, gak connect sama mama. Ada jarak antara papa sama aku. Teman-teman, firman Tuhan datang ke kita pada malam hari ini. Perjuangkan unity dan kasih persaudaraan. Jangan pernah buang hubungan. Selalu mulai dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Dalam keluarga kita sendiri. Mungkin teman-teman mikir, aduh ini PR-nya susah banget ya. Tapi ini adalah firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada 2 kakak adik. Karena kejar berkat kesulungan, adiknya menipu si bapak. Kemudian mereka berpisah karena kakaknya begitu marah. Tahu ya teman-teman, Esau dan Yakub. Jadi sampai ibunya bilang gini, si Rahel bilang, aku kehilangan kalian berdua di hari yang bersamaan. Dan benar, si Rahel itu tidak melihat anak-anaknya bersatu sampai akhir hidupnya. Yakub itu sekalipun sudah menerima berkat, waktu Tuhan bilang pulang, dia takut ketemu Esau. Makanya kenapa sering banget orang bilang back to the Bible. Lihat balik ke Alkitab. Kenapa? Karena firman Tuhan itu selalu memberikan contoh yang akurat. Contoh yang jelas. Nah, waktu Tuhan suruh Yakub pulang bereskan dengan Esau, percayalah di satu sisi Tuhan juga bekerja di dalam kehidupannya Esau. Walau Esau gak dapat hak kesulungan, sehingga waktu ketemu dengan Yakub, Yakub tuh takut. Dia sampai apa? Kasih dulu pemberiannya, biar gak marah, biar gak kesel. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau memperjuangkan persatuan, maka berkat Tuhan ada dalam orang itu. Akhirnya mereka berdamai dan tidak mengungkit yang lalu-lalu lagi. Nah, yang paling happy siapa? Di dalam firman Tuhan tulis apa? Esau dan Yakub bersamaan menguburkan Ishak. Nah, malam hari ini saya dorong teman-teman, yuk kita sama-sama naik ke satu level. Di mana saya percaya malam hari ini Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati kita, bergerak di setiap hati kita. Kalau hari ini masih ada hubungan yang gak baik, masih ada hubungan yang masih kusut, maupun sama saudara sendiri, keluarga, papa, mama, orang tua, jadilah orang pertama yang inisiasi unity, amin. Kalaupun ditolak, ya sudah, berbesar hati, bersabar. Yang penting kita sudah lakukan firman, coba lagi dan lagi. Tahukah teman-teman, kalau kita ada kerinduan, caranya pasti ada. Kalau hati kita udah gak mau, hati kita udah nolak, sekalipun
dikasih kesempatan, 1000 kesempatan, kita tetap akan cari alasan. Yuk berdamailah. Mungkin dalam proses berdamai itu bakal ketemu karakter orang yang berbeda-beda. Salah satu mungkin bisa ketemu orang yang dengan nadanya tinggi. Kalau misalnya ada keluarga kita, nadanya tinggi, nadanya udah di re, kita jangan naikin lagi ke mi. Kalau bisa, ngalah sedikit, tunggu, diam dulu. Tunggu itu bukan berarti, tunggu ya kamu ya, nanti di gang sebelah kita lihatlah gimana aku bereskan kamu. Bukan kayak gitu tunggunya. Demi tidak keluar kata-kata yang merusak. Demi berkat. Berkat di sini bukan materi ya. Berkat di sini adalah berkat damai sejahtera dalam keluarga kita. Perjuangkan. Tadi kata firman Tuhan apa? Seia, sekata, mengasihi, penyayang dan rendah hati. Jadi saya tertarik dengan kata penyayang. Contoh, misalnya kita diajarin Tuhan, dituntun Tuhan, tapi tetap gak dengar, tetap dengan jalan kita sendiri. Tuhan tuh lihat kita tuh, gemesin nih anakku satu ini, gak siap-siap sama satu karakter ini. Tapi Tuhan tidak membuang kita ke bara api. Tuhan tetap menyayangi kita. Contoh misalnya kayak Dior, dia lakukan kesalahan, gak mungkin aku kutuk-kutukin dia. Aku marah, gemes, tapi masih di dalam koridor penyayang. Mendidik tapi bukan sampai membenci. Nah itulah cara kita menyingkirkan penghalang berkat. Karena dengan jelas Tuhan bilang kalau ada persaudaraan rukun bersama, Tuhan perintahkan berkat. Nah namanya persaudaraan dalam keluarga, gak mungkin gak ada yang namanya ribut, tengkar. Tapi di dalam hidup kita bisa capai satu titik di mana kita itu bisa menjadi sangat-sangat penyayang. Setiap kali ketika konflik itu datang, kita sudah gak terintimidasi lagi. Ini loh kehidupan yang kita mau. Punya hubungan yang rukun sama keluarga kita, sama teman-teman kita mungkin, sama teman pelayanan, teman sekolah, hubungan yang rukun dan menyenangkan. Nah satu lagi rahasianya, biar tidak ada lagi penghalang, kita lihat ayat 10 sampai 11. Balik lagi ke tadi. Ayat 10 sampai 11 dikatakan gini, siapa yang mau mencintai hidup melihat hari-hari yang baik, maka dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu, menjauhi yang jahat. Nah, menjauhi yang jahat lebih gampang untuk kita lakukan, benar? Kalau misalnya kita melihat, oh ini yang jahat, kita sadar, oh kita gak lakuin. Tapi yang sulit itu untuk menjaga lidah kita. Kalau kita mau lihat berkat Tuhan tidak terhalang, jaga sungguh-sungguh perkataan kita. Kadangkala kita sama diri sendiri, kita cenderung lebih negatif. Aku gak cantik, aku gak ganteng, aku gak sanggup, aku gak bisa, gak maulah gitu. Kita sering banget ucapin ke diri sendiri hal yang berbeda dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan bilang kita itu apa? Kita tuh berharga, mulia, dan dicintai. Seberapa sering kita bolak-balik, kita ngomong ke diri sendiri sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Atau kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata. Apalagi kalau kita lagi emosi sama keluarga kita, orang tua. Keluarin kata-kata di mana kemudian hari itu kita akan nyesel sama kata-kata kita sendiri. Ketika kita emosi, minta Tuhan lindungi bibir kita. Agar tidak keluarin kata-kata yang
mengcancel hadirat Tuhan, mengcancel berkat Tuhan. Mungkin hari ini ada beberapa kita yang besar dengan keluarga yang judgmental, di mana buat salah dikit langsung dibentak, buat sedikit yang salah langsung dikatain yang kasar sampai kita trauma, kita down, sampai mematikan karakter kita. Itu harus stop di kita. Nanti kemudian hari teman-teman punya keluarga sendiri, punya anak, ucapkan yang baik sama mereka. Lebih baik kita jaga perkataan sedemikian rupa supaya jangan ada satu kata yang meng-cancel atau menghancurkan apa yang selama ini kita bangun bertahun-tahun. Jadi sama keluarga, teman-teman, siapapun itu, firman Tuhan tuh bilang jangan balas caci maki dengan caci maki. Kalau kita berhasil menjaga kata-kata kita, disitulah berkat-berkat Tuhan akan turun. Siapa yang, tadi firman Tuhan bilang apa? Siapa yang berusaha mengejar perdamaian dan berusaha mendapatkannya, kalau bisa kita ngalah. Kalau bisa kita mundur selangkah. Percayalah teman-teman, kalau kita ngalah itu bukan berarti kita kalah. Kalau kita ngalah demi gak berantem, demi kita gak keluarkan kata-kata yang jelek, kita mundur selangkah, malah Tuhan loh yang memberkati kita. Amin. Jadi ada satu cerita yang dialami Abraham. Abraham itu gak heran ya kenapa dia begitu dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Karena memang ada karakternya yang bisa kita pelajari. Di Kejadian 13, 7-9. Gak usah kita buka, kita semua pasti udah tahu ceritanya. Jadi Lot itu diizinkan untuk memilih. Buat apa? Abraham tuh tahu, buat apa aku berantem sama saudara saya sendiri. Setelah Abraham memberi Lot untuk memilih pilihannya, ini loh yang datang untuk Abraham. Boleh kita buka sama-sama Kejadian 13 ayat 14-15. Teman-teman boleh sama-sama bacakan. 2, 3 ya. Inilah, Abraham tahu gak ada gunanya untuk berantem sama saudara sendiri. Karena ada berkat Tuhan ketika kita perjuangkan perdamaian. Amin. Jadi pas siapin firman Tuhan ini, saya tanya Tuhan harus sampaikan apa? Sampai hari Minggu, biasanya saya seminggu sebelumnya udah saya siapin. Tapi minggu ini mepet banget, sampai hari Minggu saya belum siapin apa-apa. Jadi hari Minggu itu saya buat keputusan di mana saya gak mau ambil pelayanan, saya mau duduk diam untuk menikmati hadirat Tuhan. Jadi saya duduk di paling belakang, saya menikmati hadirat Tuhan sangat luar biasa minggu itu. Pas lagi penyembahan saya merasakan ada yang lewat, saya buka mata saya melihat Pak Samuel lewat sama putrinya. Mungkin yang ada Instagram udah baca storyku, pas mereka lewat, air mata ini gak bisa berhenti, mengalir. Kayak Tuhan tuh stop moment itu. Tuhan tayangkan proyektor yang besar. Masa-masa indah saya sama papa. Di mana seusia anak Pak Samuel itu saya diajak pelayanan sama papa. Dari kecil, besar, sampai bahkan udah married. Tuhan tayangkan di proyektor yang gede. Seolah-olah itu semua sweet banget, pandangan yang sweet banget.
momen-momen indah sama papa itu ditayangkan sama Tuhan di momen itu. Terus Sam, kalau misalnya teman-teman tahu pernah berhubungan dengan Pak Charles, mungkin di sini cuman Esther ya yang pernah kenal sama Pak Charles. Tahu persis Pak Charles tuh orangnya gimana. Jadi saya juga dibesarkan di keluarga yang keras. Semua harus perfect. Salah dikit dikerasin. Alhasil saya jadi orang yang kurang percaya diri. Susah ambil keputusan. Jadi ketika teman-teman lihat hubungan saya dengan papa, sesuai yang terakhir di masa hidup papa itu, kebanyakan teman-temanku kira momen sweet sama papa ini, hubungan sweet sama papa ini udah terlahir dari aku lahir. Mungkin keluarga ini keluarga cemara orang bilang. Yang gak ada susah-susahnya gitu. Sama hubungan papa bisa baik gitu. Tapi teman-teman gak tahu. Hubungan yang sweet sama papa yang sekarang ini, itu juga sudah melewati proses-prosesnya dari Tuhan. Juga melewati musim-musim kehidupan. Alhasil dimenangkan Tuhan. Pernah di mana momen-momen terendah hubungan saya sama papa, di mana saya benci banget sama papa. Sampai saya punya satu pemikiran, mama kok bodoh kali ya mau pertahankan hubungan ini. Tinggalkan aja ya udah, ngapain? Dengan keadaannya begitu, mama tetap bilang, jangan benci papa. Teman-teman bayangin, kalau hari ini mama saya tidak tahu firman, punya pemikiran kayak aku, tinggalin papa. Mungkin hari ini figur papa di hati saya sudah rusak. Saya akan membenci papa saya sampai akhir hidupnya. Kayak Esau dan Yakub, sampai Rahel tidak bisa melihat kesatuan anaknya. Mungkin hari ini keluarga kita udah pecah belah, mungkin gak tahu papa di mana atau gimana keadaannya. Pokoknya di saat-saat down itu punya 1000 sejuta alasan untuk aku tidak mengasihi papa saya. Tapi tahukah teman-teman, memang gak gampang, gak kayak kita ngomong aja 1-2 hari kita kerjakan, enggak. Tetapi lewat proses-proses yang dari Tuhan, di mana Tuhan tuh dengan pelan, dengan satu-satu mencabut kebencian, duri-duri kebencian itu di dalam hati saya. Sampai akhir hidup papa itu, keluarga kita tetap bersatu. Sukacita, bahkan di akhir-akhir kehidupan papa, kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita melihat begitu banyak kebahagiaan atau berkat-berkat Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan papa, bahkan keluarga kami juga. Saya undang tim PAW boleh naik. Mungkin hari-hari ini kita mendengarkan firman gampang ya. Kita ngirain 1-2 hari udah bisa lakukan, enggak. Kita kirain dengar firman tuh gampang, datang gereja kita udah bisa dengar, atau buka YouTube kita udah bisa dengar firman. Tapi pas di sisi lakukan, apakah kita benar-benar lakuin? Atau kita cuma sekedar lip service? Saya adalah orang Kristen yang mengasihi. Tapi sebenarnya enggak. Bulan ini tahu teman-teman tema bulanan gereja kita apa? Unity dalam keluarga. Ayo saya ngajak teman-teman.
Mungkin malam hari ini masih ada hubungan yang kusut, yang selama ini masih belum beres. Yuk, momen-momen awal tahun ini kita bereskan. Kita stick terus dalam visi misi gereja. Teman-teman akan melihat berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan kalian. Dan bukan stop hanya di kalian, akan menyebar ke keluarga, ke orang sekeliling kalian. Amin. Perbaiki hubungan kalian sama saudara, teman, bahkan orang tua. Tahu teman-teman, di dunia ini gak ada orang yang sempurna. Apalagi orang tua yang sempurna, gak ada. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, memang mereka buat salah. Mereka buat keputusannya salah. Mereka menyakiti kita. Sekalipun itu terjadi, tahukah teman-teman, Tuhan itu taruh mereka untuk menjadi leader-leader kita. Itu semua ada maksudnya. Kita juga tidak tahu orang tua kita bakal berapa lama mendampingi kita. Yuk, mengasihi mereka dengan segenap hati, amin. Amin. Kita buang segala penghalang-penghalang berkat Tuhan agar Tuhan bisa curahkan segalanya untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Firman Tuhan siap sampai di sini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, hamba berdoa, mungkin hari ini di antara anak-anak muda di sini ya Bapak, mungkin mereka ada hubungan yang belum diselesaikan ya Bapak. Mungkin sama orang tuanya, mungkin sama saudaranya. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau curahkan hati yang lemah lembut, hati yang penuh penyayang, rendah hati, agar di tahun ini ya Bapa, mereka bisa peroleh berkat yang daripada-Mu. Mereka bisa buang segala penghalang-penghalang doa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hamba serahkan setiap anak muda yang ada pada malam hari ini di dalam tangan-Mu. Engkau berkati ya Tuhan kehidupan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka. Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup mereka agar mereka bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka pergi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Selamat datang di Gereja Betani Believers Medan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sekolah minggu. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah Bipro yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam di setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau Family Altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut Family Altar, bisa menghubungi aser-aser yang sedang bertugas pada hari ini juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman sekalian. Untuk pengumuman tambahan, izinkan saya pertama bertanya apakah di antara Bapak atau Ibu, saudara-saudari ada yang baru pertama hadir dan beribadah di gereja kita, boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Dilihat-lihat tidak ada ya, semua jemaat-jemaat setia, amin. Amin. Ibadah raya besok akan dilayani oleh PDP Joshua Sandi berbarengan dengan ibadah perjamuan kudus. Dan juga untuk ibadah Bipro Sabtu depan kita akan dilayani oleh WL kita tadi, Saudara David Yuwono.
Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satukan hati, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan korban persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami mempelajari hal yang baru ya Tuhan. Pelajari hal yang akan membawa kami kepada level selanjutnya dan memenangkan setiap keluarga kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dan bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang menyertai kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami ya Tuhan, yang walaupun tidaklah seberapa tapi kami yakin dan percaya Tuhan ini bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan, bisa memperbesar pelayanan pekerjaan-Mu di dunia ini dan lingkungan sekitar kami. Kami serahkan sepenuhnya persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu kiranya berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Dengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Saya mengundang para jemaat untuk bangkit berdiri. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Pada kemuliaan Tuhan kita, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri pada kita berdoa bersyafaat. Bapa yang baik yang mempunyai kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, di mana kami semua anak-anak muda di gereja-Mu ini Bipro Tuhan, boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan Engkau dengan tubuh sehat, tidak kurang suatu apapun, bahkan kami boleh terpelihara dengan sempurna, itu karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di kesempatan yang baik saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat atas hidupnya ya Tuhan, sehingga dia boleh Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu, semakin hari semakin luar biasa, dahsyat. Kau pakai dia, dimanapun dia Kau tempatkan, kami percaya Engkau menyertai setiap langkahnya. Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati pekerjaannya, apapun yang dilakukannya Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, Pastor Jose, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, yang sedang melakukan liburan di Jakarta, berjumpa dengan keluarga besarnya yang di Jakarta. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah dari gembala sidang di tempat ini ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh berlibur dengan baik bersama keluarga besarnya di Jakarta. Dan kami percaya Engkau taruh visi misi pengembalaan yang lebih besar lagi ya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh membawa gereja-Mu ini semakin berkembang luar biasa,
jemaat-jemaat penuh dengan urapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Kau berkati keluarga, istri, anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, penggembalaannya Kau sertai, Kau berkati ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk Bapak Pembina Pendeta Simon Yobadahulu. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya di Tanjung Morawa, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati jemaat yang di Tanjung Morawa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah datang, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar seru doa mereka. Apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak kurang tajam mendengar doa-doa mereka. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menjamah mereka satu persatu. Sehingga yang sakit, apapun sakit penyakitnya, sembuh di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Yang saat ini mengalami pergumulan, Engkau berikan jawaban ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu luar biasa bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah merendahkan diri di hadapan-Mu, menikmati hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin percaya mereka pulang tidak sama dengan waktu mereka datang. Mereka datang membawa semua pergumulan hidup mereka dan pulang membawa jawaban kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir saat ini beribadah bersama-sama kami. Mungkin mereka lagi liburan atau sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau menilik mereka satu persatu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan juga ya Tuhan. Mereka yang lagi berlibur bisa kembali ke Medan dengan aman, selamat. Dan mereka yang saat ini Tuhan sedang enggan atau malas, Kau jamah mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh antusias kembali dengan api mula-mula-Mu Tuhan. Boleh bersama-sama dengan kami datang beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk seluruh tim pelayanan yang sudah melayani, yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kami percaya baik sebagai WL, singer, tim musik, multimedia, asyir, pendoa, semua Kau urapi, Kau berkati ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup memberkati, membalas segala jerih lelah mereka Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi dengan luar biasa pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk gereja-Mu ini. Biarlah gereja-Mu ini senantiasa aman dalam perlindungan tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kau kirimkan para malaikat-Mu untuk berjaga-jaga di setiap sudut gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya gereja ini boleh berdampak bagi Pasar 2 dan sekelilingnya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, seluruh kegiatan, jadwal-jadwal ibadah di gereja ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Baik ibadah Bipro seperti saat ini, ibadah raya besok pagi, juga ibadah sekolah minggu, juga ibadah FA, ibadah doa malam, atau ibadah-ibadah yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, memberkati ibadah-ibadah kami Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum, boleh sampai kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang damai, negara yang aman, negara yang penuh urapan-Mu ya Tuhan. Negara yang berlimpah susu dan madu-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati bangsa negara kami dengan pemimpin-pemimpin terbaik yang sudah Kau berikan di atas kami. Mulai Bapak Presiden, jajaran tertinggi sampai yang terendah, sampai kepling sekalipun Tuhan. Kau berkati mereka dengan hikmat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bebas, bahkan bangsa yang berkemenangan luar biasa di dalam nama Yesus. Sehingga kami anak-anak-Mu ini Tuhan boleh beribadah dengan baik di bangsa negara kami ini ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga membawa kota kami, kota Medan. Kami percaya kota Medan Kau berkati dengan limpah-Mu luar biasa. Karena di kota Medan banyak pemuji, penyembah, dan orang-orang benar yang selalu berdoa. Dan kami yakin percaya Tuhan, melalui orang-orang benar, pemuji, penyembah ini Tuhan, kota Medan boleh terselamatkan, kota Medan boleh dimenangkan, kota Medan boleh dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya,
boleh dijauhkan dari orang-orang jahat, orang berniat jahat. Bahkan kota Medan boleh dihalaukan dari segala bentuk kriminalitas kejahatan. Karena kami yakin percaya Tuhan, doa orang besar, benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami malam hari ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu dan wajahmu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, bawalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai dengan cinta kasih yang tak terbatas dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya. Mulai saat ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Kita sampai terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless, selamat malam minggu. Tuhan memberkati. Jangan lupa habis ibadah ya.